Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ratusan ribu massa akan hadir apel perubahan GBK 16 Juli. Akan diisi pidato Surya Paloh dan Anies Baswedan. Apakah sekalian mendeklarasikan sebagai cawapresnya siapa mereka begitu kan? Jadi artinya saya melihat bahwa koalisi perubahan itu solidnya luar biasa di situ begitu kan. Kenapa koalisi perubahan itu banyak orang-orang yang kemudian panik di situ, apalagi ya katanya begitu rezim ini panik begitu ya. Karena di satu sisi solidnya luar biasa, digoda di sana sini, jabatan sana sini ya, tidak mampan di situ begitu kan. Kalau kita membangun bangsa bersama-sama secara demokratis, ya oke lah, wakilnya tidak harus perlu si A, si B, dan si C begitu kan. Biarlah Anies Baswedan yang mengambil keputusan itu, dan bahkan keputusan dari partai pengusung itu sendiri begitu kan. Ya kan intinya kan ini menang begitu kan. Kan begitu logikanya dalam kontestasi ini begitu. Ini menarik begitu kalau kita berbicara tentang bagaimana koalisi perubahan ke depan begitu ya. Saya kira persoalan-persoalan inilah yang kemudian digoreng habis-habisan oleh para buzzer di sini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ratusan ribu massa akan hadir apel perubahan GBK 16 Juli akan diisi pidato Surya Paloh dan Anies Baswedan ya. Nanti kalau kotor ya para buzzer ya teriak-teriak, padahal sebelumnya enteng-enteng aja begitu ya. Kapasitas Senayan ya sampai 100.000. Lanjutkan, semoga tak ada penggembosan. Ini banyak sekali begitu kan. Kita lihat saja nanti bagaimana yang kemudian ya narasi-narasi para buzzer, para cebong di situ begitu ya. Karena kita melihat dari hal ini kan banyak spekulasi seperti itu begitu ya. Ini bahkan lanjutkan, semoga tak ada penggembosnya, sifatnya ya ambil posisi ya serang. Ini maka banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Harusnya di JIS ya, dia sebab kata JIS sudah melampaui standar FIFA. Jadi kalau ada ratusan juta umat 212 datang tidak khawatir. Ya bukan seperti itu rasanya. Melihat dari hal ini mungkin kita lihat bahwa dalam situasi kan mungkin di satu sisi GBK akan tergantung siapa mereka begitu kan ya. Lah kok nggak di JIS ya, pura-pura ini dipuja-puja kaum penyembah Monas. Ini banyak sekali kritik-kritikan dari netizen begitu kan. Belum apa-apa aja sudah seperti ini, bayangkan begitu ya. Saking solidnya koalisi perubahan, orang-orang di luar sana banyak muncul spekulasi begitu ya. Begitu paniknya, ada apa begitu kan, apalagi para buzzer. Wow. Kok nggak di JIS min? Ya kenapa nggak di JIS? Takut roboh kayak kemarin. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari para cebong begitu kan. Ya tidak menjadi masalah, inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat, di satu sisi kalau kita melihat situasi dan kondisi kita begitu ya. Kenapa kok di GBK begitu? Ya karena mungkin kesepakatan dari koalisi perubahan begitu kan. Ya pada hakikatnya kan melihat bahwa bukan tempat atau apa yang menjadi persoalan, tetapi inilah kekompakan koalisi perubahan begitu ya di situ begitu. Ini menarik begitu kan ya. Mari kita baca seperti apa sih beritanya seperti ini. Ini beritanya, ratusan ribu massa akan hadir apel perubahan GBK 16 Juli ya, akan diisi pidato Surya Paloh dan Anies Baswedan ya. Dikutip dari Demokrasi ya, relawan Anies Baswedan dan Partai Nasdem akan menggelar acara di Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta 16 Juli 2023. Acara tersebut rencananya bertajuk Apel Siaga Perubahan. Bahkan Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Maikensah ya mengatakan kegiatan itu menguatkan dukungan Nasdem terhadap bakal calon presiden capres Anies Baswedan, khususnya dukungan dari Pros Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Insya Allah akan mendatangkan seluruh kader dari Nasdem yang kemudian juga ini akan menguatkan untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu di 2024 ya. Wow, luar biasa begitu kan, ratusan ribu di situ begitu ya, berkumpul bagaimana solidnya koalisi perubahan begitu kan. Dia mengatakan kegiatan itu pun juga mengundang partai politik parpol ya, poros KPP ya. Parpol tersebut ialah Partai PKS ya, Partai Demokrat. Bahkan ya dalam pidato ini ada pidato Anies Baswedan dan Surya Paloh begitu ya. Kegiatan juga diisi dengan pidato dari Ketua Umum Partai Surya Paloh. Anies ya turut menyampaikan pidato kebangsaan. Pidato kebangsaan yang disampaikan terkait dengan kondisi kebangsaan sampai saat ini ya, dan apa yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan ke depan sampai di 2024.
Bahkan sudah mulai tahu visi misi yang akan disampaikan 1, 2, 3 hal terkait dengan Indonesia ke depan dari 2024 sampai 2029 mendatang. Wow, luar biasa begitu kan. Inilah orang-orang yang kemudian pemimpin yang punya gagasan luar biasa di situ begitu kan. Tidak hanya memikirkan copras-capres cawe-cawe sana sini begitu kan ya, bagi-bagi sembako sana sini begitu ya. Jadi buat apa artinya bagi-bagi sembako di situ begitu kalau tidak punya gagasan untuk masa depan begitu ya. Inilah hebatnya Anies Baswedan, gagasan-gagasan di 2024 disampaikan sekarang apa visinya, apa tantangan ke depan kita begitu, bagaimana untuk memajukan dan kesejahteraan bangsa kita begitu. Ini menarik begitu ya. Bahkan ya saat disinggung apakah acara tersebut bakal jadi momentum pengumuman cawapres Anies, Carles meyakini tak menutup peluang kegiatan tersebut. Namun dia meyakini figur terkait tidak akan ya secara gamblang disebutkan. Terlebih Anies juga sudah memiliki satu nama figur cawapres di kantongnya. Bisa saja nanti ada clue ya yang terakhir akan disampaikan Pak Anies bahwa yang ada di kantongnya itu misalnya apakah laki-laki atau perempuan, mewakili orang Jawa di luar Jawa ya, mewakili profesi tertentu dan lain-lain. Nah, ini suatu efek kejutan ya bagi Anda ya, bagi akan disampaikan oleh Anies Baswedan. Bahkan arus dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 mengalir deras dan masif ya seantero negeri. Bahkan ya pendukung Anies Baswedan akan menunjukkan bahwa sokongan tersebut real dengan menggelar apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya ini menunjukkan bahwa berkumpul di sana begitu kan, bagaimana solidnya koalisi perubahan di situ begitu ya. Ya pada hakikatnya kita kan sudah ada detik-detik begitu kan, sudah beberapa bulan lagi ya siapa yang kemudian untuk mendampingi Anies Baswedan. Bahkan kegiatan ini akan dihadiri ya dari 200.000 ya orang pendukung ya bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan tersebut. Apel siaga perubahan merupakan rangkaian dari bentuk keseriusan rakyat pendukung Anies Baswedan. Jelas Ketua Umum ya DPP ABRI ya Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu. Apel siaga perubahan ini dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan apa yang menjadi persiapan menuju Pilpres benar-benar dengan kekuatan yang pasti. Tidak ada keraguan atas itu, kualitas kontestan ya, kontestan ya, calon presiden kita tidak diragukan. Indonesia itu lebih baik bersama Anies Baswedan. Bahkan lebih jauh dia menjelaskan apel siaga perubahan ini diinisiasi Partai Nasdem. Bagi mereka, kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan dari partai ya, besutan Partai Surya Paloh tersebut menghadirkan Indonesia lebih baik bersama Anies Baswedan. Mereka pun mendukung sepenuh hati. Wow, kita lihat saja begitu kan. Ini persoalan-persoalan yang kemudian menjadi catatan penting kepada relawan-relawan Anies Baswedan begitu kan. Mari kita ramaikan bersama di situ begitu ya, untuk menuju kemenangan bersama. Kan itu pihaknya bersama perwakilan dari sejumlah simpul relawan Anies telah menggelar ya pertemuan di Nasdem Tower ya Gondang Dia ya Menteng Jakarta Pusat. Bahkan alhamdulillah dalam kesempatan ini ABRI 1 bersama DPP Nasdem dan beberapa ketua simpul membahas teknis persiapan acara apel siaga perubahan. Dalam ya persumuhan 2 hari lalu dari pihak ABRI 1 yang memberikan masukan dan siap mengambil peran ya dalam segi ya safety atau pengamanan. Bahkan dalam persiapan ini kami relawan akan melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul relawan pendukung sebagai teknis persiapan di hari H. Demikian Ketua Umum ya DPP ABRI Rahmatsah ya, seperti dilansir dari kbanews.com. Artinya apa? Artinya bersatu di situ begitu kan, menunjukkan tekad bersama Anies Baswedan menuju perubahan yang luar biasa di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita bersama-sama memeriahkan itu begitu kan. Ya, pada hakikatnya kan di luar sana pasti ada gorengan-gorengan tertentu begitu ya, yang kemudian memberikan narasi-narasi yang tidak baik. Kita tunggu sajalah bagaimana koalisi ya, solidnya koalisi perubahan ya di GBK tanggal 16 Juli. Akankah akan diumumkan seorang cawapres? Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.